Yang saya hormati, Bapak Wolo selaku dosen mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang menyaksikan video ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menurut data BPS di Indonesia, penduduk miskin hanya berjumlah 28,2 juta. Angka ini selalu diklaim menurun oleh lembaga pemerintahan. Padahal, kemiskinan bukan hanya soal angka-angka saja, bukan hanya soal batas konsumsi. Apa yang kita harap jika kemiskinan hanya ditandai dengan pengeluaran sebesar 300 ribuan per bulan saja? Atau jika dirata-ratakan sekitar 1.200 per kakak per bulannya? Ada banyak dari kita yang pendapatannya lebih besar dari garis kemiskinan, tapi tidak punya tempat tinggal, tidak memiliki jaminan kesehatan, bahkan tidak ada aset untuk lebih produktif. Jadi, sungguh ironis jika kemiskinan hanya didasarkan pada angka garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Saudara-saudara sekalian, kemiskinan adalah soal rasa, soal martabat sebagai manusia yang berkaitan erat dengan berbagai dimensi lain manusia. Misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Perkembangan selanjutnya, realitas kemiskinan mengharuskan dipahami dengan adanya keterkaitan dan keberadaan kondisi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta ketersisihan. Pengalaman saya berkeliling di beberapa minggu ini di sekitar daerah-daerah dan kaum-kaum pedagang menunjukkan bahwa kemiskinan tidaklah berdiri sendiri sebagai realitas yang sepi dan tanpa sebab. Kemiskinan ada karena akibat dari sesuatu yang kemudian disebut sebagai pemiskinan. Segala bentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku yang menyebabkan orang menjadi miskin dan hidup tidak bermartabat yang memiliki struktur bisa dianalisa secara jujur. Persoalannya kemudian, intervensi yang salah justru berakibat fatal. Program-program penanggulangan kemiskinan justru dibiayai dari utang luar negeri. Lalu, di mana negara ini hadir untuk kaum-kaum golongan miskin? Potret lain menunjukkan program-program tersebut memproduksi kemiskinan. Secara pelan-pelan, masyarakat didorong untuk hidup dalam pasar, membangun infrastruktur yang berujung pada penghisapan aset-aset yang dimiliki masyarakat. Saudara-saudara sekalian, yang kita butuhkan bukan hanya soal sekedar revolusi mental, melainkan juga revolusi substansial untuk membangun kemartaban rakyat Indonesia layaknya pemikiran Soekarno. Surga berada di gubuk-gubuk si miskin. Karenanya, penting untuk kita yang pertama memastikan hak-hak dasar kaum miskin diakui. Tidak cukup hanya dengan dinyatakan secara politis, tapi ia harus dipastikan dalam setiap kebijakan dan tindakan bahwa hak-hak dasar kaum miskin tidak akan dikhianati. Yang kedua, peran negara di sini untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar kaum miskin itu. Aktualisasi hak-hak dasar kaum miskin tidak perlu menunggu atau tergantung pada kemampuan atau kemauan politik negara untuk berpihak pada kaum miskin. Ketiga, negara harus peka dan aktif untuk melakukan tindakan politik tanpa diskriminasi. Apa yang sudah dinyatakan dalam konstitusi, misalnya hak kaum miskin berkenan dengan jaminan sosial, seperti hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, harus dapat direalisasi secepatnya dan sepenuhnya dalam langkah-langkah terencana, konkret dengan sasaran yang jelas. Ketiga, negara harus aktif dan peka untuk melakukan tindakan politik tanpa diskriminasi. Apa yang sudah dinyatakan dalam konstitusi, misalnya hak kaum miskin yang berkenan atas jaminan sosial, seperti hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, harus dapat direalisasi secepatnya dan sepenuhnya dalam langkah-langkah terencana, konkret dengan sasaran yang jelas. Yang keempat, wilayah strategis dalam penanggulangan kemiskinan
sangat bergantung pada konteks wilayah dan sektor, tidak dapat digeneralisasi. Harus memiliki makna keterimaan. Kenyataan kemiskinan di pedesaan adalah karena ketidakadaan akses terhadap sumber daya pembangunan. Sumber daya pembangunan tersebut memberi keamanan bagi keberlanjutan hidup. Artinya, kebijakan penanggulangan kehidupan miskin tidaklah tunggal dan seragam. Ia sangat tergantung pada kepentingan dan kebutuhan kaum miskin di mana ia tinggal dan bekerja. Akhir kata, selamat siang dan terima kasih.